Baik, selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai-nilai ekstremum ya. Jadi nilai minimum, maksimum, ini sebenarnya simpel juga ya. Jadi kita akan, jadi, ups, ini udah latihan. Nah ini dia. Jadi ekstremum ya. Kita ambil, temukan indeks dengan nilai maksimum pada kolom bronze gitu ya. Jadi maksimum di bronze, kita ambil bronze terus ID max ya. Lalu Imax dari Imax sampai dengan Imax plus 1. Jadi ini apa ya, cara dia loopingnya gitulah ya kira-kira. Nah, jadi dia hanya menemukan oke, indeks maksimumnya yang untuk di bronze gitu ya, itu adalah ternyata bronze terbanyak itu Jepang. Lalu kita juga bisa ngambil contohnya nih ya, indeks nilai minimum pada kolom bronze. Tapi jika nilai minimum ada lebih dari satu, maka baris pertama gitu ya. Jadi ini juga dilakukan ya, sama juga cara ngitungnya. Pokoknya dia ngambil IDX min, itu adalah perintahnya. Dan ini cara dia ngitungnya. Jadi min pertama, kedua, ketiga, apakah dia lebih kecil, yang kalau misalnya kalian lihat yang seperti ini. Nah, yang seperti ini ya. Jadi apakah ini apakah lebih kecil dari ini, gitu kan? Kalau ia lebih kecil, berarti dia paling kecil. Lebih kecil enggak, gitu kan? Oh enggak, masih dia. Jadi yang saling menghubungkan gitu loh. Ini maksudnya adalah itu, gitu ya. Jadi satu-satu dia hitung. Nah, lalu selanjutnya yang bisa kita lakukan lagi adalah range gitu ya. Jadi minimum sama maksimum ya. Jadi kita ngambil aja, ini belum kita play tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi yang minimum itu ternyata Irak, tapi Irak yang nongol duluan. Setelah Irak masih ada lagi yang lain sebenarnya. Lalu sekarang data minimum dan maksimum untuk seluruh data. Jadi minimum, maksimum ya dari minimumnya si apa namanya minimum dari seluruh data dan maksimum dari seluruh data ya. Jadi kita nggak cuma si bronze-nya doang, tadi kan kita ngambil satu. Lalu kita print yang minimum berapa dan maksimum berapa. Seperti ini. Jadi ranking yang paling kecil gitu ya, sebenarnya paling tinggi itu adalah ranking 1, gold itu yang paling kecil itu 0 gitu kan. Nah, lalu country lagi-lagi karena dia itu kan sebenarnya nominal ya, nominal. Jadi dia itu diurutkan berdasarkan alfabetnya aja. Jadi yang paling kecil itu adalah Yemen gitu ya, karena dia Y. Rankingnya yang paling bawah adalah 39 ya. Dan ini adalah maksimum perolehan medalinya. Dan total maksimum adalah 289 gitu. Lalu kita balik lagi ke sini, apalagi yang bisa kita lakukan? Oh, oke, ini latihannya. Jadi latihan kedua ini adalah kalian diminta untuk menampilkan negara atau negara-negara dengan perolehan perunggu terbanyak, gitu ya. Lalu tampilkan negara-negara dengan perolehan perunggu paling sedikit, tapi total perolehan medalinya itu harus lebih dari 0. Gitu, ya. Nah, kita lanjut langsung ya ke sorting nih ya. Ke sorting kita bisa juga mengurutkan gitu. Mengurutkan berdasarkan apa contohnya misalnya tadi mana. Nah, ini ya. Kita ambil ini ya. Kita mainkan. Jadi kita pengen mengurutkan menurun gitu ya berdasarkan kolom country. Nah, kita sort ascendingnya itu dari 0 ya. Jadi di urutannya itu dari Yemen sampai dengan Afghanistan. Itu kalau misalnya kita sortingnya itu ascending. Gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan misalnya seperti ini ya. Ascending 1 misalnya. Nah, ascending 1 itu adalah berdasarkan kolom total ya. Jadi itu naik. Jadi kalau ascending 0 itu adalah dia turun ya berdasarkan country. Kita lihat Yemen, Vietnam, Uzbekistan dan lain-lain sampai dengan Afghanistan. Lalu kalau misalnya kita sorting berdasarkan pakai 1 gitu ya. Itu artinya dia naik justru. Kita ambil lihat totalnya 0, 1, 3, 4 sampai dengan 289. Gitu. Lalu ada apa lagi? Dan yang terakhir adalah sorting berdasarkan nah ini menarik nih. Kita lihat ya. Jadi untuk yang total
dia itu harus naik gitu ya. Kalau country-nya tapi turun. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah ya, jadi totalnya itu dia akan naik 0, 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Tapi untuk country-nya itu dia akan turun gitu ya. Nah, inilah yang bisa kita cocok-cocokin gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Kalau misalnya tadi kita bilangnya apa dulu gitu. Kita bilangnya total dulu kan. Makanya dia Yemen itu enggak ke tadi apa tuh, Uzbekistan atau apa. Nah, Yemen enggak ke Vietnam dulu, tapi dia akan ke Sri Lanka dulu. Kenapa? Karena yang diurutin pertama adalah totalnya. Jadi 0,000-nya dulu. Jadi semua yang 0, lalu habis itu diurutin berdasarkan hurufnya. Yang country-nya. Oke. Baru dia yang satu nih. Satu ternyata masih belum si Vietnam juga gitu. Syria dulu gitu ya. Syria, Oman, Nepal dan lain-lain. Sampai akhirnya urutan ini paling benar, urutan ini adalah ngikutin berdasarkan si total yang tadi. Kira-kira seperti itu cara berpikirnya ya. Nah, lalu sekarang adalah latihan 3, walaupun kalian udah nyontek di bawah ya. Nah, latihan 3, silahkan mengurutkan data perolehan medali terurut menurun berdasarkan kolom gold dan naik berdasarkan kolom silver. Nah, itu ya. Jadi goldnya akan terurut menurun, sementara silvernya naik. Seperti yang ini aja ya, tinggal diganti aja kolomnya, nggak susah harusnya. Nah, kita juga bisa menghitung frekuensi, jadi berapa kali sebuah nilai itu muncul, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita ambil aja ini. Nah, ya. Jadi kita pengen lihat di kolom bronze itu berapa kali muncul sih sebuah nilai. Jadi ternyata 0, nilai 0 itu muncul 11 kali. Nilai 2 muncul 7 kali. Nilai 3 muncul 4 kali. Dan akhirnya nilai yang lain-lain itu munculnya cuma satu kali gitu ya. Jadi contohnya yang paling gampang gitu ya, kalian bisa lihat bronze gitu kan. Bronze itu 1 tuh nongol 1, 2. Benar, cuma 2 kali di sini ya. Tadi mana tuh? Nah, ini 1 itu nongol 2 kali gitu kan. Nilai 2 itu nongol 7 kali dan diurutinnya berdasarkan berapa kali dia nongol. Jadi bukan berdasarkan si nilainya tadi gitu. Ya. Lalu jadi ada latihan keempat di sini ya. Latihan keempat adalah buatlah distribusi frekuensi untuk total perolehan medali ya. Kalau ini kan cuma bronze. Harusnya nggak susah juga lah gitu ya. Nah, yang terakhir kita juga bisa group by gitu ya. Kita bisa grup berdasarkan apa misalnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan data lain nih ya. Jadi data yang data.xls atau data.csv ya. Jadi kita bisa ambil aja. Nah, jadi intinya yang bisa kita lakukan itu adalah group by gitu ya. Tapi kalau group by doang itu dia nggak akan ngasih perintah apa-apa. Jadi saya ngambil ini ya. Misalnya langsung aja kita pakai yang ini. Ya. Dan alamatnya juga, berarti saya harus scroll ke atas. Ini ya. Nah, kita akan grup by gender. Lalu kita akan lihat jumlah anak-anaknya. Ini ya. Jadi kita buka dulu filenya ya. Filenya tadi saya udah buka. Itu data. Ini ya. Jadi ada jumlah anak dan ada jumlah hewan peliharaan. Nah, lalu jumlah anaknya di sini kita bisa lihat ada yang 2, 3, 2, 1, 4. Tapi kita bisa lihat gendernya. Nah, ternyata untuk yang female, jumlah anaknya itu hanya 1. Sementara yang male jumlah anaknya adalah 11. Gitu. Jadi group by gender, lalu kita hitung jumlah anaknya ada berapa. Gitu. Dan itu dari group by ini kalian bisa gunakan untuk berbagai macam fungsi statistik ya. Jadi kalian bisa pakai sum itu jumlah, max itu adalah maksimumnya berapa, minimumnya berapa, rata-rata ya. Yang pertama itu apa, yang terakhir itu apa, dan size-nya. Size-nya itu kayak ada berapa jumlahnya. Jadi kalian bisa coba-coba aja. Misalnya ini saya coba rata-rata dari jumlah hewan gitu ya. Saya mainkan. Nah, ternyata rata-rata jumlah hewannya, tapi nggak cuma hewan ternyata, state-nya juga gitu ya. Female, jadi gendernya dulu diurutin, lalu state-nya, jadi state-nya akan mengurut ngikut sama si female male-nya gitu ya. Jadi makanya Texas di sini 2 kali, di sini 2 kali. Lalu baru di rata-rata jumlah facts-nya.
gitu ya. Jadi cara berpikirnya tetap sekuensial. Gitu. Nah, Anda juga bisa main lagi gitu ya, group by gender, lalu jumlah dari number of children, gitu kan. Nah, ini yang tadi gitu ya. Lalu ini, oh ya ini yang tadi, yang tadi kita lakukan. Oke. Nah, yang terakhir kita juga bisa membuat sebuah tabel pivot gitu ya. Tabel pivot itu adalah tabel apa ya, tabel itu tabel temenan gitulah ya, tabel percabangan gitu dari sebuah atribut, misalnya atribut gender sebagai barisnya dan atribut state sebagai kolomnya. Nah, isinya nanti ada banyaknya data gender per state. Jadi kita bisa bikin gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi seperti yang tadi kita bahas, gendernya itu ada sebagai barisnya, state-nya sebagai kolomnya. Dan kita bisa lihat bahwa laki-laki di CA, CA itu California bukan ya, CA itu ada 3, laki-laki di DC itu ada 1, laki-laki di Texas itu ada 1, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang bisa kalian lakukan hanya dengan data sesedikit ini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat gitu kan, oh ternyata male-nya tuh ada berapa, female-nya ada berapa, dan di setiap state. Itu aja untuk praktikum yang sesi ketiga ini ya. Ketiga atau kedua ini ya. Cukup banyak, tapi saya rasa cukup straightforward, harus kalian langsung ngerti. Kita ketemu di sesi selanjutnya.